Shalom, puji Tuhan. Shalom, sekali lagi shalom. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat kita datang kembali di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau kita bisa ada di hari ini, di minggu yang terakhir, di tahun 2025, semua karena kasih Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis Dia berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa satu tujuan kita berada di tempat ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita, ucapan syukur kita. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Dia sangat baik dalam hidup kita. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Biarlah dimanapun kita berada, kita mau merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, khususnya lewat ibadah pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau hadir di tempat ini, hadir dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini dan kami mau merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di setiap ibadah kami, Engkau hadir di setiap pujian penyembahan kami, dan Tuhan hadir di tempat ini, hadir dalam setiap hati dan kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mengembalikan pujian syukur kami, hormat, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, Raja kami. Haleluya, haleluya. Pujian ini dan saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Oh Yesus, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagimu, Yesus Raja kami. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat
Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, hadir dan bertata di atas puji-pujian kami, hadir dalam ibadah kami di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya ketika Tuhan hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi, mujizat Tuhan pasti terjadi, melawat setiap umatmu di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, tempat ini seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Tuhan Yesus telah datang, telah lahir bagi setiap kita, menyelamatkan setiap kita. Kita memberikan ucapan syukur kita bagi Tuhan Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia
Saudara dipersilakan duduk kembali. Saya yakin dan percaya bahwa puji-pujian kita di pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia Allah yang kudus, bersemayam, bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kita bersyukur karena firman itu sendiri, yaitu Allah sendiri, telah menjadi manusia, diam di antara kita, membawa terang yang ajaib bagi setiap kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup Terang bagi manusia.
bagi setiap kami yang berseru, yang percaya, yang memanggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Engkaulah jalan bagi setiap kami ya Tuhan. Kau pintu bagi setiap kami ya Bapa. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu Bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah menerima sembah sujud syukur kami, pujian kami yang kami bawa di hadapan Tuhan, dan itu yang terindah bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan senang, Tuhan suka dengan persembahan pujian kami, nyanyian syukur kami, hormat kami yang tinggi kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, berikan hati yang rindu, berikan hati yang sungguh-sungguh membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saja yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, tuntun kami, tolong kami, dan berkati kami untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah semuanya datangnya dari Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Luar biasa. Karena Yesus kita, Yesus yang luar biasa gitu ya. Jadi karena Yesus yang luar biasa membuat kita juga luar biasa. Tidak cuma biasa-biasa saja. Haleluya, semuanya menikmati hadirat Tuhan, semuanya menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita kembali belajar firman Tuhan tentang haleluya, tentang bersyukur, tentang puji Tuhan. Itu yang seharusnya dan selalu gitu ya, yang ada di bibir kita, ada di mulut kita. Tidak hanya di bibir atau di mulut saja, tetapi itu benar-benar datang dari hati kita yang paling dalam. Haleluya. Masih sukacita ya? Haleluya, masih sukacita, masih menikmati suasana Natal.
Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali mau belajar firman Tuhan. Coba dibuka sedikit tentang bersyukur. Iya, hari ini saudara kita mau belajar tentang bersyukur. Ya, tentang bersyukur. Kita bersama-sama membacanya di dalam Kolose 4 ayat 2. Ya, kita boleh baca di layar ataupun di Alkitab kita ya. Mari kita sama-sama membaca di hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, ternyata doa, berjaga dan mengucap syukur ini adalah hal yang gampang gitu ya. Kalau cuma diucapkan bersyukur itu gampang sekali. Ya, bersyukur itu gampang sekali, tetapi coba kalau kita mempraktekkan dalam keadaan kita dalam kesakit, dalam kesulitan, dalam pergumulan, masalah, enggak ada duit gitu ya. Coba bisa enggak kalau bersyukur? Susah ya. Kalau lagi banyak berkat, ya haleluya, ini banter gitu ya. Haleluya, syukur Tuhan, bisa sorak-sorak, bisa jingkrak-jingkrak gitu ya. Tapi coba kalau sedang krisis gitu ya, kalau tidak ada apa-apa, kendiling-goling, nggak ada apa-apa gitu ya, krisis sama sekali nggak ada apa-apa. Yo lemes, ya toh, lemes nggak ada daya. Apakah seperti itu? Anak-anak Tuhan kayak begitu? Tidak, ya. Sekalipun kelimpahan, sekalipun kekurangan dari hati kita yang paling dalam itu tetap ada rasa syukur. Amin. Ya tetap ada rasa syukur, enggak boleh lemes. Ya, enggak boleh lemes-lemes. Karena nek tubuh kita itu dituruti lemes, ya akhirnya ngelokro. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan, enggak ada kemauan untuk membuka mulut ini bersyukur. Aduh, Tuhan angel banget. Gitu ya, tetapi tidak seperti dengan kita, anak-anak Tuhan itu hukumnya wajib, ya itu wajib untuk terus bersyukur, haleluya. Karena di Tesalonika pun juga mengajak kita bersyukurlah senantiasa dan berdoa, begitu ya. Nah sampai hari ini, dari 1 Januari 2025 sampai di hari Minggu terakhir 28 Desember ini, Bapak Ibu semuanya pernah kekurangan gitu? Ya, jujur kita ya, kekurangan iya Tuhan. Lemah iman, iya Tuhan saya ngaku. Kurang bersyukur, iya. Gitu ya, kurang bersyukur, iya. Emang manusia itu lemah. Di Injil Matius 26 ayat 41, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini doanya Tuhan Yesus
Pada waktu Tuhan Yesus mendapatkan tekanan berat di Taman Getsemani. Ya, sekalipun seperti itu keadaan kita, Bapak Ibu, apakah kita pernah nggak makan gitu? Halo? Pernah ya? Nek puasa, ya. Pernah kita nggak makan sampai 3 hari gitu? Enggak, karena Bapak kita nggak kejam, amin. Bapak kita nggak kejam, Bapak Ibu. Bapak kita selalu memelihara, nggak sampai kita anak cucu kita minta tonggo Bu, dodok nyuwun maem gitu ada? Enggak sampai kayak begitu ya, enggak sampai kayak begitu. Tuhan selalu sediakan, amin ya. Burung pipit yang terbang pagi pulang sore, enggak punya ladang gitu ya, enggak punya ladang, enggak punya rumah, enggak pernah mati ini sampai keleleran. Karena ya Bapak memelihara mereka, apalagi kita umatnya yang disayangi, dikasihi dengan sepenuh hati, dikasihi sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi kita ini orang-orang hebat di hadapannya, saudara. Orang-orang yang hebat karena Tuhan Yesus kita juga luar biasa dan hebat. Pemeliharaannya sampai di akhir Desember 2025 itu selalu nyata. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu yang harus menjadi kebanggaan kita. Bukan yang lain-lain yang kita banggakan. Kebanggaan kita bisa makan, bisa hidup, bisa beribadah, bersyukur, berdoa. Wow, itu sudah lebih dari semuanya. Ya, sudah lebih dari semuanya. Terus kita mau apa kalau Tuhan sudah cukupkan kayak begitu? Ya, enggak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang bisa memuaskan kita. Haleluya. Baik. Kita buka, silakan. Saudara, kurangnya ucapan syukur itu merupakan satu tanda kurangnya kehidupan doa. Dan harusnya dipelihara dengan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Karena dari doa dan banyak ucapan syukur, semakin banyak rasa syukur kita, semakin banyak rasa syukur kita kepada Tuhan, semakin bertambah-tambah karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ada haleluya. Kalau kita banyak bersyukur, Tuhan lebih percaya lagi, Tuhan lebih percaya lagi diberikan karunia lagi, diberikan yang istimewa lagi, diberikan yang lebih baik lagi. Itu yang ditambah-tambahkan kepada kita. Haleluya. Nah, contohnya adalah Maria, Bapak Ibu ya. Contohnya adalah Maria di Injil Lukas 1 ayat 28. Maria, ya boleh dibuka. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, Maria mendapatkan kasih karunia dari
Tuhan, langsung dari Tuhan lewat malaikat yang diutus pergi ke rumahnya. Satu-satunya wanita yang dipilih oleh Tuhan di antara banyak wanita yang ada di kampungnya. Apa tidak luar biasa? Ya, wah, kalau seandainya gitu ya, kita perempuan atau wanita, salah satu dari kita dipilih Tuhan untuk menjadi seperti Maria, itu pasti orang-orang kampung ikut bersukacita. Pasti semua orang ikut bahagia. Ternyata, saudara, ada seorang wanita yang dipilih Tuhan, dikaruniai Tuhan yang hebat, begitu ya, yakni untuk mengandung dan melahirkan seorang bayi. Nah, saudara, Maria hanyalah seorang wanita biasa dari kampung kecil, tetapi Maria dipilih oleh Tuhan. Nah, dari Maria ini, kita mau melihat, ya, dibuka lagi. Iya, betul itu tadi. Ya. Maria dari dusun kecil yang tidak terkenal, tetapi Maria mendapatkan karunia karena datangnya malaikat Tuhan ke rumahnya. Dalam ejaan lama mengatakan, kamu adalah yang diberkati Tuhan di antara wanita. Salam, hai engkau yang dikaruniakan, bahwasanya Tuhan sertamu, terberkatilah. Ini dalam ejaan lama ya, terberkatilah engkau di antara segala perempuan. Jadi Tuhan sengaja memilih Maria yang bukan wanita yang punya jabatan ataupun wanita yang super begitu ya, tetapi hanyalah seorang wanita dari desa. Tuhan berkenan atas kehidupan Maria. Haleluya. Terus dibuka lagi. Ya, saudara, dari Abraham, Daud, Maria, dari Abraham, Daud, dan Maria, ini ada tiga tokoh penting, begitu ya. Ada tiga tokoh penting yang mendatangkan Yesus ke dalam dunia ini. Abraham mewakili hidup oleh iman, karena dari Bapak Abraham kita memiliki iman yang berakar kuat di dalam Yesus. Ya, Abraham mewakili hidup oleh iman. Jadi kita ini mengikuti atau belajar iman yang dimiliki Abraham. Begitu ya, memiliki putra yang hanya satu, tetapi imannya diuji oleh Tuhan seperti itu dan dia berhasil mempertahankan iman yang berakar kuat itu. Ya, itu yang bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, Daud mewakili hidup di bawah pemberesan salib. Kemudian Maria mewakili hidup yang berserah total kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari tiga tokoh ini loh
Ya, dari 3 tokoh ini yang adalah memunculkan 14 generasi. Ya, ada 14 generasi dari orang-orang hebat ini, dari tokoh-tokoh hebat yang luar biasa yang memiliki iman yang begitu kuat. Kemudian memiliki iman yang begitu kuat. Abraham sampai Daud ada 14 generasi sebelum zaman kerajaan didirikan. Ya. Kemudian Daud sampai pembuangan ke Babel itu ada 14 generasi zaman kerajaan sudah berdiri. Kemudian dari pembuangan ke Babel sampai dengan datangnya Kristus itu ada 14 generasi. Nah, saudara, padahal satu generasi saja gitu ya, satu generasinya Abraham saja, Bapak Abraham memiliki usia 175 tahun baru tutup usia. Jadi dari satu generasi saja itu bapak-bapak leluhur kita seperti Bapak Abraham, kemudian Ishak itu tutup usia pada umur 180 tahun. Itu baru 2 generasi. Nah, kalau sampai 14 generasi, kalau rata-rata usia 175 sampai 14 tahun, itu sudah berapa ratus tahun? Ya toh? Sudah berapa ratus tahun? Itu baru generasi Abraham sampai ke Daud. Belum Daud sampai pembuangan ke Babel. Ya. Nah, dari pembuangan ke Babel sampai Kristus datang ke dunia ini ada 14 lagi generasi. Dan akhirnya kalau dijumlah ini adalah 42 generasi Allah. 42 generasi gitu ya, dari zaman Abraham sampai kepada Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Sebenarnya itu ada 45 generasi, tetapi 3 generasi ini adalah generasi yang tidak dimasukkan dalam sejarah begitu ya. Jadi yang dimunculkan ini adalah 42 generasi saja. Saudara, dari sini kita belajar ya, itu kalau dihitung sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Begitu ya. Kalau itu dijumlahkan dari usia rata-rata 175 tahun sampai 14 generasi ditambah 14 generasi lagi sampai ke 14 generasi, artinya sudah ribuan tahun. Artinya apa? Artinya selama itulah Tuhan itu membaur dengan manusia. Amin. Dari zaman sebelum raja-raja, zaman raja, zaman Tuhan Yesus, itu sebenarnya Allah itu ada membaur dengan manusia. Cuman manusia itu enggak mau terima dia gitu ya. Dia datang kepada miliknya, tetapi banyak miliknya yang menolak. Betul? Kita inilah saudara adalah milik-miliknya Allah. Sebenarnya semua orang itu adalah miliknya Tuhan. Tetapi berapa persen begitu ya yang mau menerima dia Tuhan yang adalah juru selamat? Berapa persen bisa dihitung gitu ya?
apalagi ada di satu daerah yang ada di di Sulawesi, itu sama sekali tidak pernah mendengar tentang Injil. Tidak ada yang pergi ke sana untuk memberitakan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan katakan kalau seluruh dunia ini sudah mengaku, mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan lutut mereka bertelut menyembah Yesus, dari situlah nanti semua orang akan menyebut Yesus adalah Tuhan. Mungkin saja belum waktunya, begitu ya. Mungkin saja belum waktunya. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Yesus datang untuk membaur dengan manusia. Tuhan Allah membaur dengan manusia dan misinya agar keselamatan itu bisa diterima oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Apakah kita tidak punya beban untuk orang-orang yang belum mendengar Injil? Apakah kita masih senang dengan rutinitas kita saja? Ataukah kita masih belum begitu yakin tentang Yesus? Bapak Ibu, ini sudah saatnya, karena dunia yang gelap ini, dunia ini membutuhkan Yesus. Dunia ini butuh Yesus karena hanya Yesus saja yang bisa memberikan keselamatan kekal, keselamatan untuk kita menjalani hari-hari kita di dunia ini, tetapi juga lebih dari itu, keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita hidup bersama Dia nanti. Itu yang menjadi tujuan kita. Kita tidak cuma hidup di dunia ini terus masuk liang kubur sudah selesai gitu ya. Tidak, tetapi ada kelanjutannya, hidup kita ada kelanjutannya. Jadi selama itu Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Dia mau membaur dengan manusia karena misinya adalah untuk menyelamatkan manusia. Tuhan tidak punya motif-motif yang lain, saudara. Dari kita, Tuhan tidak ada motif yang lain. Apa sih kita ini punya apa? Gitu ya. Kita enggak punya apa-apa dan enggak ada artinya apa-apa. Tetapi Tuhan kok cinta banget sama kita. Apa kita enggak bisa bersyukur? Kita siapa Bapak Ibu ya? Enggak ada apa-apanya, enggak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita begitu rupa. Menggantikan, meninggalkan surga yang mulia untuk menderita, disiksa, disakiti oleh manusia. Padahal Dia datang untuk miliknya, tapi disakiti, dihajar habis-habisan oleh miliknya. Tetapi apa yang Dia katakan, tidak ada kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nah, saudara, dari generasi ke generasi Allah begitu luar biasa. Seperti itu yang ditulis oleh Witness Lee gitu ya, memberi jabaran seperti ini. Dari generasi ke generasi, jadi sudah ribuan tahun Allah ada, karena dari awal Allah sudah ada. Kalau Allah tidak ada, ya bumi ini tidak tercipta. Allah ada dari awal sampai akhir. Dia adalah Alfa dan Omega.
Dia ada selalu saat kita sakit, dia ada di samping kita. Saat kita bekerja, dia ada bersama kita. Saat kita dalam ketidakpastian dalam hidup, dia menenangkan hati kita untuk kuat lagi iman kita, kuat lagi hati kita. Jadi percayalah, dari bangun pagi sampai kita terbaring tidur, Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya. Dan ketika Kristus membaur dengan manusia, ya, yang terakhir, ya, ketika Kristus membaur dengan manusia, maka yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, penghiburan itu datang bersamanya. Haleluya. Terus sekarang respon kita apa, Bapak Ibu? Respon kita apa? Hayo, kira-kira apa respon kita dengan penjabaran yang sudah saya sampaikan ini? Halo? Respon kita bersyukur, haleluya. Bersyukur Bapak Ibu, karena Tuhan selalu membaur dengan kita, Tuhan ada bersama kita. Dan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, menerima semuanya itu dengan rasa syukur. Rasa haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan maunya seperti itu dari kita. Haleluya, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu, dan mari kita akan sambut pujian kita dengan ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur karena hal-hal yang hebat, yang luar biasa Tuhan taruh, Tuhan berikan kepada kami umat-umat-Mu
yang ada sekarang ini. Biarlah kami menjadi umat yang suka bersyukur, berterima kasih untuk segala anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari hari berganti hari. Tidak pernah Tuhan lepas, tidak pernah Tuhan jauh dari kami, tidak pernah Tuhan membiarkan kami. Tetapi Tuhan terus memelihara kami dengan penuh cinta, kasih, dan sayang. Tuhan, terima kasih sebagai rasa hormat kami. Biar kami terus bersyukur, berterima kasih, mensyukuri apa yang Tuhan beri, yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dengan rasa syukur yang bertambah-tambah, kehidupan kami akan lebih baik lagi, lebih lagi dikasih, diberi karunia-karunia yang bertambah-tambah. Dan itu menjadi milik kami, bagian kami. Kalau kami suka bersyukur kepada Tuhan Yesus yang maha baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mengingatkan kami terus, membawa kami terus untuk terus bersyukur semua anugerah yang tidak bisa kami hitung satu-satu. Karena terlalu besar, terlalu dalam, terlalu luas dan tinggi kasih setia Tuhan buat kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Sekalipun masih ada kekurangan dan keterbatasan kami hamba-Mu, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan menolong kami, Tuhan menolong kami terus. Haleluya. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Mau bersyukur bagi kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Ibu Pendeta Christine. Biarlah Tuhan terus pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan waktu selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan untuk mengambil tempat di depan dan mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dari pulau dan berdua terdengar selalu terus lagu pujian semua.
persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, berdoa buat persembahan yang telah diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pertengahan dari ibadah kami telah memberikan persembahan, sebagian dari yang kami punya, yang kami dapat dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, dalam pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, segala sesuatu yang diusahakan mereka, pelayanan mereka, studi mereka, perkuliahan mereka, yang masih dalam mencari pekerjaan. Tuhan yang memberkati, Tuhan menjadikan segala sesuatunya yang diperbuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musi. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Sehat semua, semangat semua. Ya meskipun banyak saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini ya. Banyak yang izin Bapak Ibu, ada yang sakit, ada yang keluar kota. Tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya puji nama Tuhan, terima kasih Oma Christine yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kita untuk terus bersyukur dalam keadaan apapun. Nah pengumumannya Bapak Ibu, di ibadah tutup tahun besok hari Rabu 31 Desember, ibadah dimulai jam 6 sore. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 6, akan disertai dengan perjamuan kasih di gereja. Seperti biasa dari gereja menyiapkan nasi dan minum. Disertai juga untuk tukar kado senilai 10.000. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun ini kita akan memberikan kado yang cepat habis, bisa dipakai langsung. Jadi seperti sabun, pasta gigi, mie dan sebagainya. Kenapa kok berbeda? Nanti lama-lama kalau jenengan kasih yang tidak cepat habis, rumahnya penuh Bapak Ibu ya. Jadi untuk kali ini barangnya yang cepat habis, ye. Jadi mohon bisa hadir, Pak Samuel, Ibu Ripkah bisa hadir, Bu Ninu bisa hadir, Bu Marni dan Pak Beni serta keluarga bisa hadir semua. Nanti akan saya umumkan di grup gereja. Jadi Bapak Ibu untuk tukar kadonya 10.000 saja. Dengan barang yang cepat habis. Kemudian untuk ibadah Kamisnya dipindahkan di hari Rabu. Bapak Ibu ada yang pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Baik, itu saja dari saya. Baik, kita akan sama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini tidak hadir Bapak Ibu. Kemarin saya kunjungan juga ke tempatnya Ibu Vicky. Bersyukur sudah bisa berdiri, bisa jalan-jalan, itu semua kemurahan Tuhan. Kita menunggu tinggal bagaimana beliau bisa sampai di tempat ini bersama-sama beribadah. Haleluya. Saya undang saudara berdiri, kita akan bersama-sama memujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaannya. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Menjadi manusia. Amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamat.
belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Seorang wanita muda belia, dia dari dusun yang kecil, dia seorang yang tidak terkenal, dia seorang yang biasa saja. Tetapi karena kasih karunia, dia mendapatkan anugerah yang terbesar, yaitu dikatakan bahwa engkau wanita yang diberkati di antara para wanita. Bapak Ibu, seorang wanita yaitu Maria itu, dia memiliki anugerah yang luar biasa. Dia mengandung Roh Kudus dan dia melahirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita dari segala dosa yang sudah ada sejak kita ada. Belajar dari seorang Maria, dia memiliki kerendahan hati. Dia tahu bahwa ketika dia harus mengandung seorang bayi, hukumannya adalah rajam dan mati. Tetapi karena dia memiliki kerendahan hati, dia lakukan itu. Yang kedua, kita belajar dari seorang wanita Maria. Dia menghidupi firman. Ketika malaikat itu datang, dia tidak menolak. Dia tidak menolak tanggung jawab yang diberikan. Tetapi dia berkata, "Ya Tuhan, ini aku. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu." Pagi hari ini kita banyak belajar bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang luar biasa. Belajar dari Abraham, belajar dari Daud, dan belajar dari Maria yang memiliki iman kepada Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kita bersyukur, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Haleluya Yesus. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau tempat bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berhadiran di tempat ini. Karena tanpa hadirat Tuhan, sia-sialah ibadah ini. Kami bersyukur untuk pelayanan yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Engkau tahu apa yang kami tabur, dan kami percaya bahwa setiap taburan akan berbuah manis di hadapan Tuhan. Engkau memberkati setiap yang hadir pada pagi hari ini. Pekerjaan mereka Engkau memberkati, usaha mereka Engkau memberkati, sekolah mereka Engkau memberkati, setiap kerinduan mereka Engkau memberkati. Dan pertemukan kami dalam ibadah tutup tahun nanti di tanggal 31 Desember. Kami minta kepada Tuhan, biarlah cuacanya yang terbaik, cerah, sehingga kami dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur karena selama 1 tahun ini penyertaan Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan,
yang sedang dalam perjalanan, Engkau juga menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tutup ibadah pagi hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, kuliahmu, masa depanmu. Diberkati setiap tangan yang kerjakan, langkah kakimu disertai Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan gunung.